Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saparwadi, salah satu merbot Masjid Istiqlal. Tugasnya sekarang ini adalah sebagai Kepala Subbagian Hukum Kerjasama dan Humas Masjid Istiqlal. Salah satu tugas kami adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan program Istiqlal dan apa kajian-kajian keislaman dan semua yang menyangkut dengan ilmu-ilmu keislaman kami sampaikan kepada masyarakat dan informasi yang ingin masyarakat terima dari Masjid Istiqlal. Baik, Istiqlal ini idenya mulai pada tahun 1950 setelah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Indonesia. Nah, ide itu muncul dari beberapa tokoh Islam di Jakarta ingin membuat sebuah monumen berupa tempat ibadah atau berupa masjid, yang dimana monumen ini diinginkan untuk sebagai tanda rasa syukur terhadap nikmat kemerdekaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia, dan jadilah ide itu adalah sebuah masjid yang dinamakan Masjid Istiqlal. Kemudian pada tahun 1953 diadakan sayembara desain arsitektur Masjid Istiqlal yang dimenangkan oleh seorang non-muslim kebangsaan Indonesia, namanya Bapak Frederick Silaban. Beliau memenangkan sayembara desain arsitektur Masjid Istiqlal yang mengangkat tema modern dan tropis. Jadi ini masjid kita ini desain arsitekturnya adalah mengambil tema modern dan tropis. Jadi modernnya itu dilihat dari desainnya yang minimalis, ya. Kemudian tropisnya itu adalah tanpa ada skat, udara bebas masuk ke dalam masjid. Selesai pada tahun 1978, tepatnya pada tanggal 22 Februari 1978, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan Masjid Istiqlal. Pada tahun 2019, Masjid Istiqlal dilakukan renovasi besar. Sebelumnya memang dilakukan renovasi, tapi masih yang bersifat kecil. Pada tahun 2019 dilakukan renovasi besar yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Jokowi, yang itu untuk menambah keindahan Masjid Istiqlal dan beberapa fasilitas-fasilitas di Masjid Istiqlal. Renovasi mulai pada tahun 2019 bertepatan dengan COVID-19 yang menyerang beberapa negara. Kemudian renovasi besar ini selesai pada tahun 2020. Apa saja yang direnovasi atau diperbaharui? Yakni yang pertama adalah beberapa fasilitas landscape dari Masjid Istiqlal, seperti lahan parkirnya yang tadinya ada di atas permukaan, sekarang parkir itu berada di basement atau dua lantai di bawah tanah. Yang kedua, renovasi ini juga menambah beberapa ornamen-ornamen di lantai utama Masjid Istiqlal, seperti mihrab tempat imam memimpin sholat, kemudian tiangnya diperindah, kemudian penambahan lampu-lampu cahaya, kemudian penambahan solar panel system untuk menambah daya listrik yang berasal dari energi matahari, ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah renovasi penambahan terowongan silaturahim antara Masjid Istiqlal dengan gereja katedral sebagai ikon atau lambang persaudaraan, lambang kerukunan antar umat beragama serta toleransi di Indonesia. Oke, saat ini kita berada di teras timur, teras besar Masjid Istiqlal ini. Ini adalah salah satu desain arsitektur Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal sebagaimana kita tahu ini yang paling besar di Asia Tenggara. Yang kemudian bangunannya ini kurang lebih 4 hektar untuk luasnya. Di sini, di bangunan ini sesuai desain arsitekturnya itu mempunyai makna kemerdekaan sesuai namanya. Namanya Istiqlal artinya merdeka.
Jadi masjid ini adalah masjid simbol kemerdekaan atau masjid kemerdekaan. Ada simbol-simbol yang saya ingin tunjukkan di sini. Ada simbol lambang bulan bintang, bulan sabit bintang di atas, itu tingginya kurang lebih 17 meter untuk melambangkan tanggal 17, tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian di sampingnya ada kubah kecil, itu mempunyai diameter 8 meter, itu melambangkan bulan Agustus untuk lambang bahwa bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kubah besar ini mempunyai diameter 45 meter, itu melambangkan tahun 1945 atau tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi 17 Agustus 1945 itu simbol dari arsitektur kubah dan lambang Islam, simbol Islam di Masjid Istiqlal. Nah, kita di sini berada di beduk paling besar yang berada di Istiqlal. Ini adalah beduk hadiah Presiden waktu peresmian Masjid Istiqlal. Di sini ada simbol Jawa. Simbol Jawa ini melambangkan tahun 1978 dalam aksara Jawa. Dan kita bisa lihat ini modelnya semar. Jadi kayak semar. Jadi ini seperti semar. Ya, ini adalah kayu beduknya ini berasal dari Kalimantan. Yang disebut dengan kayu meranti merah. Ini adalah satu pohon. Beduk ini satu pohon yang dibolongin. Sekarang kurang lebih usianya 350 tahun kayunya. Kayu merantinya. Yang ini kayu jati. Ini dari kayu jati sama dibuat di Jepara. Terus ini beduk ini kurang lebih ukurannya 2 meteran. Ini berasal dari kulit sapi. Ya. Sebagaimana yang satu lagi ini adalah kentongan. Nah, yang perlu teman-teman tahu, masyarakat tahu bahwa beduk ini adalah tradisi umat Islam di Nusantara ketika sound system belum ada. Jadi menggunakan beduk ini untuk memberitahukan waktu sholat, memberitahukan waktu buka puasa dan sebagainya. Saat ini pun Masjid Istiqlal masih membunyikan beduk ini, tapi sudah tidak langsung berupa rekaman beduk. Mungkin saya bisa tunjukkan cara memukul beduknya, bagaimana versi Istiqlal untuk memberitahukan waktu sholat. Karena nggak bawa pemukul, kita pakai tangan. Nah, seperti itu untuk memukul beduk, tapi kita sudah tidak memukul secara langsung. Sekarang kita rekam suara yang tadi dan kita mainkan di sound system untuk menjaga tradisi tradisi umat Islam di Indonesia. Baik, kita berada di posisi di mana kita bisa melihat menara Masjid Istiqlal. Menara ini menara unik. Ini satu-satunya menara di Masjid Istiqlal yang melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini simbol ketuhanan yang Maha Esanya. Hanya satu menaranya. Dan menara ini unik. Ini hanya satu-satunya di dunia karena dia mengambil model seperti obor atau lilin. Jadi modelnya seperti obor atau lilin. Menara ini adalah simbol dari Al-Quran, menara Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena memang menara ini desain arsitekturnya, ukurannya itu mengikuti angka-angka dalam Al-Quran. Jadi misalnya tingginya menara ini yang paling atas itu 30 meter yang besinya itu yang seperti cahayanya itu seperti api itu tingginya 30 meter, itu melambangkan jumlah juz dalam Al-Quran, juz 30 juz. Kemudian badannya atau bodi menaranya
itu tingginya kurang lebih 66,66 meter. Kenapa angka 66,66? Itu melambangkan jumlah kandungan ayat suci Al-Quran, jumlah kandungan ayat-ayat suci Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat. Pesan dari menara ini adalah secara simbolik, kenapa dia berbentuk obor, ini bisa menerangi umat Islam, menerangi dunia, di mana Al-Quran adalah penerang atau petunjuk jalan bagi umat Islam ya, yang berada dalam kegelapan. Jadi disarankan kepada umat Islam untuk terus membaca Al-Quran supaya terus menyala Al-Quran dalam hatinya. Kira-kira. Baiklah, kita sudah sampai di lantai 2 untuk melihat secara keseluruhan lantai utama sholat. Jadi lantai utama sholat ini luasnya kurang lebih 1 hektar. Jadi ini kemudian mempunyai 5 lantai di sini. Nah, ini bisa menampung kurang lebih 25.000 orang di bangunan utama atau di main building dari Masjid Istiqlal. Secara keseluruhan Masjid Istiqlal ini mampu menampung kurang lebih 150 sampai 200.000 orang. Nah, di sini ada beberapa simbol yang didesain oleh Pak arsiteknya, Pak Silaban. Misalnya 5 lantai ini, 5 lantai utama ini melambangkan 5 rukun Islam, ya, 5 dasar Islam. Kemudian juga menjadi lambang 5 dasar Indonesia yang disebut Pancasila. Kemudian kita bisa lihat di sini ada tiang besar berjumlah 12 yang mempunyai makna tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Ya. Di depan, di ujung sana kita bisa lihat ada dinding. Ini dinding disebut dengan mihrab. Mihrab itu adalah tempat di mana Masjid Istiqlal atau Imam Masjid Istiqlal memimpin sholat berjamaah. Juga teman-teman bisa melihat di atas ini kubahnya, di situ ada beberapa ornamen yang kaligrafi Masjid Istiqlal. Kaligrafi ini adalah mengambil dari ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi, kemudian juga surah Al-Ikhlas ada di akhirnya. Seperti itu. Yang baru di lantai utama ini setelah renovasi adalah ornamen mihrabnya dan kaligrafi Lafzul Jalalah dan Muhammad Rasulullah SAW serta beberapa ornamen dari tiang ini. Ini yang dipasang ketika renovasi terakhir. Serta karpet ini adalah karpet hasil dari renovasi. Jadi karpet lamanya sudah disumbangkan ke masjid-masjid yang lain. Ini adalah karpet baru yang baru digelar ketika bulan Ramadan tahun kemarin setelah COVID turun atau melandai. Iya, selain di hari-hari biasa ketika memasuki bulan Ramadan, Masjid Istiqlal tentu menambah beberapa program yang terkait Ramadan untuk menambah pelayanan peribadahan di Masjid Istiqlal, utamanya seperti misalnya sholat berjamaah ini sudah rutin dilaksanakan, tapi memang di bulan Ramadan biasanya jamaah itu lebih termotivasi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi kita menambah pelayanan sholat berjamaahnya. Yang kedua adalah adanya buka puasa bersama atau iftar jama'i. Jadi buka puasa bersama masyarakat Jakarta yang ingin berbuka puasa di Istiqlal, hampir kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang secara bersama-sama berbuka puasa di Masjid Istiqlal ini. Kemudian sholat taraweh, ya, yang sholat taraweh yang biasanya dilaksanakan 2 kali, yaitu 8 rakaat yang pertama, kemudian ditambah dengan 12 rakaat untuk nambah 20. Sekarang ini sholat tarawehnya cukup 1 kali saja dengan 20 rakaat, kurang lebih 1 juz dalam 1 malam. Seperti itu. Kemudian kami juga membuka untuk iktikaf bagi jamaah-jamaah atau kaum muslimin yang ingin beriktikaf di bulan Ramadan ini. Selanjutnya adalah pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan ini kami buka untuk anak-anak muda, ya, anak-anak usia sekolah, remaja yang ingin menambah ilmu pengetahuannya terkait dengan syariat agama atau agama Islam. Selanjutnya kami juga menambah ceramah-ceramahnya
semacam misalnya ceramahnya yang tadinya hanya sehari sekali, sekarang kita tambah hampir 5 kali dalam sehari, masyarakat bisa mendapatkan siraman rohani. Itu hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan. Yang paling akhir nanti kami akan ada santunan 1000 anak yatim yang dikemas dalam rangka bingkisan lebaran untuk 1000 anak yatim. Seperti itu yang terkait dengan bulan Ramadan. Pak, mungkin terakhir, kalau untuk informasi tersebut bisa didapat masyarakat? Ya, sekarang kan di zaman media sosial, masyarakat bisa mengunjungi yang paling tua adalah website Masjid Istiqlal. Kemudian dari Facebooknya juga bisa diupdate. Kemudian yang paling update mungkin YouTube-nya. YouTube bisa ngaji sambil rebahan. Ya, ngaji-ngaji, masyarakat bisa ngaji sambil rebahan, mengikuti semua kajian Masjid Istiqlal, baik yang rutin maupun yang dalam rangka Ramadan melalui YouTube Istiqlal, dan juga update informasinya melalui Instagram Masjid Istiqlal Official.